warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo Sobat Sastra, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi pada mata kuliah Sejarah Kesusastraan tentang Sastra Cina Peranakan. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu nih, kawan-kawan semua apakah sudah tahu apa itu Sastra Cina Peranakan? Kalau belum, kita akan mulai dengan definisinya terlebih dahulu ya. Selanjutnya, apa sih karya sastra Cina Peranakan itu? Karya sastra Cina Peranakan adalah karya-karya sastra asli yang diciptakan oleh kaum-kaum peranakan menggunakan bahasa Melayu rendah sebagai medianya. Tadi kan kita membahas tentang adanya bahasa Melayu rendah. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih bahasa Melayu rendah itu? Nah, bagian ini saya sudah menyiapkan sebuah kutipan dari cerpen yang berjudul Maleman Tahun Baru. Mungkin teman-teman bisa membaca dulu lalu bisa menginterpretasi atau menunjukkan bagaimana sih teman-teman menyimpulkan apa yang ada dalam teks yang sudah saya siapkan ini. Bisa dimasukin dalam kolom komentar ya teman-teman. Nah, teks ini adalah contoh dari bahasa Melayu rendah yang umum sekali digunakan dalam sastra Cina Peranakan. Karya sastra Cina Peranakan pertama kali ditemukan pada 1870. Nah, pada 1870 ini karya sastra Cina Peranakan bentuknya berupa syair. Salah satu karya yang ditemukan pada tahun tersebut adalah karya yang berjudul Syair Kedatangan Sri Maharaja Siam di Betawi. Lalu, pada 1886 sampai 1910 ditemukan 40 syair karya 27 pengarang yang isinya berupa saduran, kejadian semasa, yang bersifat nasihat dan pelajaran. Ada juga karya-karya yang dibuat semata-mata hanya untuk buat hiburan begitu. Salah satu contoh karya yang berbentuk kejadian semasa adalah syair atau pantunaken jodoh perak dari bangsawan Nabon 1865 sampai dengan 14 Maret 1890 karya Abdul Karim Ciat. Lalu ada juga yang berupa saduran, karya itu berjudul Syair Cerita di Tempo tahun 1813 sudah kejadian di Betawi. Nah, syair ini adalah sebuah saduran yang menyadur dari novel Nyai Dasima yang didasarkan buku Nyai Dasima karya J. Francis tahun 1896. Karya sastra Cina Peranakan yang awalnya berbentuk syair itu lambat laun mulai berubah bentuknya menjadi novel seiring berjalannya waktu. Nah, salah satu pelopor berubahnya bentuk karya sastra Cina Peranakan itu adalah karya Oishi yang terbit pada tahun 1903, karya Tio Chionbon yang menceritakan tentang seorang penjual tembakau miskin yang tiba-tiba menjadi kaya. Karya ini mempelopori para pembaca dan para penulis karya Cina Peranakan yang awalnya mereka menikmati karya-karya berupa syair, akhirnya mulai berubah menjadi penikmat karya-karya berbentuk novel. Jika kita mengetahui bahwa karya-karya sastra saat ini memiliki banyak sekali model-model cerita, tema-tema yang dibawa, sama juga dengan karya sastra Cina Peranakan. Pada zaman itu, karya sastra Cina Peranakan dikategorikan menjadi beberapa tema yang ada dan sering muncul di karya-karya tersebut. Salah satunya adalah karya yang mengangkat tentang kisah nyata atau kisah yang memang terjadi. Lalu ada karya yang mengangkat tentang cerita romantis, karya tentang cerita-cerita tragis, roman antar bangsa, lalu ada cerita bertendens, lalu ada juga karya-karya tentang kejahatan, lalu karya-karya naturalisme, ada juga karya-karya yang ceritanya berbau mistis, dan ada juga karya yang menceritakan tentang non-Tionghoa. Seperti yang
telah disebutkan sebelumnya, dengan begitu banyaknya tema karya sastra Cina peranakan, menurut Claudine Salmon, jumlah pengarang dan penerjemah sastra Cina peranakan sekitar 806 orang dan karyanya sekitar 3005 karya. Dengan banyaknya karya sastra Cina peranakan yang lahir di Indonesia itu, sayangnya karya-karya tersebut itu tidak pernah diakui oleh negara, justru malah dianggap sebagai karya-karya marginal. Selanjutnya, kira-kira apa sih faktor-faktor yang akhirnya memarginalisasi karya sastra Cina peranakan itu? Nah, yang pertama adalah faktor historis. Karena masih adanya keterikatan antara kaum peranakan dengan orang-orang dari negeri asalnya, bukan yang dilakukan dan cukup jelas yang terlihat dari kaum peranakan dengan orang-orang dan asalnya. Yang pertama adalah terjemahan. Ada orang-orang Cina peranakan ini rupanya masih mengkonsumsi terjemahan-terjemahan tekstual sastra dan ajaran-ajaran moral filsafat yang berasal dari sana. Lalu yang kedua adalah melalui penuturan secara lisan, yaitu orang-orang peranakan ini masih menuturkan atau berbicara sama lain, bersosialisasi dengan bahasa dari asalnya. Dengan masih terikatnya sastra Cina peranakan ini dengan tradisi kultural mereka dari negeri asal mereka, mereka menjadi hidup dalam sebuah kantong budaya tersendiri dan terasa terpisah dari kebudayaan yang ada di sekitar mereka. Lalu yang kedua adalah faktor sosiologis. Dalam struktur sosial kolonial, orang-orang peranakan ini berada di tengah struktur tersebut, sedangkan kita para kaum pribumi berada pada tingkatan paling bawah. Pemisahan tersebut oleh kaum kolonial diperkuat dari adanya lembaga-lembaga yang memang mendukung hanya dari salah satu kaum saja. Lalu pemerintah juga merangsang setiap golongan ras untuk tetap mempertahankan cara berpakaian dan adat istiadatnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi atau membuat kita dan kaum kita dan kaum peranakan menjadi ada jarak di antaranya. Faktor yang ketiga adalah faktor politik. Pada tahun 1907 sampai 1908 didirikan Kamar Dagang Tionghoa, adalah sebuah organisasi revolusioner oleh Dr. Sun Yat-sen. Kamar Dagang Tionghoa ini adalah sebuah lembaga atau organisasi yang menaungi atau memayungi para pedagang dari ras Tionghoa atau ras peranakan, melindungi dan intinya mereka ini mengayomi, tapi hanya di ras-ras peranakan saja begitu. Lalu selanjutnya adalah faktor ekonomi. Nah, karya-karya sastra Cina peranakan ini biasanya diterbitkan di lembaga-lembaga penerbitan swasta yang biasanya lembaga-lembaga tersebut itu cenderung berorientasi pada komersil, sehingga hal tersebut mempengaruhi format-format buku yang dihasilkan. Nah, biasanya karena bersifat komersil, mereka itu cenderung menekan pengeluaran yang kecil sehingga agar mereka tidak mengeluarkan uang dengan jumlah banyak dengan cara mengeluarkan atau mencetak karya-karya tersebut dengan kertas koran yang kasar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah faktor estetik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa karya sastra itu identik dengan gaya bahasanya yang estetik. Mengapa karya sastra Cina peranakan ini akhirnya tersisihkan? Karena mereka memakai bahasa Melayu rendah yang biasanya umum dipakai di surat kabar, maka oleh karena itu mereka digeneralisasikan menjadi karya sastra karya yang
kurang menarik atau kurang estetik dibaca begitu, karena bahasanya sama saja dengan bahasa yang digunakan pada media surat-surat kabar. Setelah kita mempelajari tentang karya sastra Cina Peranakan, kita jadi tahu bahwa sastra Cina Peranakan juga termasuk dalam kesejarahan sastra di Indonesia. Bahkan dia bisa dikatakan lebih tua dari Balai Pustaka. Gitu. Untuk materi sastra Cina Peranakan ini saya kira sudah cukup. Semoga materi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, bagi saya, dan bagi siapapun yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini. Sebelum saya tutup video kali ini, jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.